Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi, Forum News Network. Saudara, masih soal Bipang, babi panggang, Ambawang, Kalimantan. Wow, kuliner ini menjadi jauh lebih terkenal dari sebelumnya setelah Presiden Republik Indonesia yang mulia Joko Widodo menyatakan mempromosikan secara resmi Bipang ini pada sebuah acara resmi, acaranya Kementerian Perdagangan. Dan tentu saja publik menjadi terkejut, kaget, marah, banyak hujatan ya kan, banyak kritik, saran, wah sampai hujatan, sampai yang bercanda-bercanda juga. Bayangkan bagaimana mungkin seorang presiden dari sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Islam dan dia sendiri Islam ya, beragama Islam, tapi mempromosikan berbagai macam makanan kuliner khas daerah termasuk Bipang ini di saat dalam konteks Lebaran, Ramadan dan Lebaran. Nggak usah diputar lagi videonya, Anda bisa nonton kapan waktu, kapan siap saja, kapan saja. Luar biasa sekali Bipang. Kira-kira Jokowi tahu nggak sih Bipang Ambawang itu apa? Kalau kita lihat gesturnya waktu dia pidato itu, sepertinya dia membaca, ada teleprompter di depan itu. Maka pertanyaannya, siapa yang membuat naskah pidato itu? Katakanlah hantu belau sekalipun yang membuat naskah pidato pendek itu, katakanlah ya, saya nggak tahu Pratikno atau stafnya Pratikno atau siapa, nggak ngerti. Tapi masa sih presiden tidak membaca naskah itu sebelum dia baca secara resmi? Pak Presiden, ini naskah nanti yang Bapak baca pada waktu pidato. Nah, itu kan bisa 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, entah 2 tahun sebelumnya. Yang saya mau bilang, presiden masa nggak baca sebelumnya? Ya udah nanti saya baca, kan nggak mungkin bos, pasti dia baca gitu loh. Termasuk kalimat ini. Nah pertanyaannya, ketika dia baca kalimat ini Bipang Ambawang, masa sih Jokowi nggak tahu Bipang Ambawang itu apa? Kalaupun dia nggak tahu, masa dia nggak nanya ini asing apa nih? Masa dia kena tik praktik sini tik. Ini apa nih maksudnya Bipang? Kalau empek-empek saya tahu, gudeg Jogja saya tahu, siomay Bandung saya tahu. Ini Bipang Ambawangnya apa? Kan begitu mestinya. Apakah dia sampai setidak peduli itu gitu? Ah, penting baca aja. Kalau begitu yang penting baca aja, mohon maaf. Nggak usah presiden. Nggak usah presiden. Hah? Anak SD pun kalau cuma baca aja bisa gitu loh. Tapi masa iya sih presiden kita sekelas anak SD? Seru sekali. Bos, ini NKRI bos, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya 17.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan laut yang sangat luas, 2/3 wilayahnya. Gede banget ini negara. Ini bukan sembarangan negara. Ini negara bukan kaleng-kaleng ini. Masa dipimpin seorang presiden sekelas anak SD? Dalam konteks ini ya. Gak tahu dalam konteks-konteks yang lain. Jadi saudara mau ngeles kayak apapun, dan yang paling memperhatikan Fadlur Rahman yang dulu dikenal sebagai aktivis. Aduh, pakai bilang itu bukan Bipang yang dimaksud itu, tapi Jipang. Dikasih fotonya itu makanan dari beras yang dalam istilah suka sebut berondong itu ya. Kan itu norak banget, pembelaan yang sangat norak. Jelas-jelas sebut Bipang Ambawang. Fajrul, aduh, kamu kan pernah bikin status tuh, pidato sampah dari penguasa pun di mata penjilatnya menjadi apalah gitu. Kamu lebih parah daripada status kamu dalam Twitter kamu beberapa waktu yang lalu sebelum kamu masuk ke lingkaran kekuasaan. Ini gila gitu loh. Dan yang luar biasa, sudah kemarahan begitu memuncak ya, Bipang Ambawang. Ini coba nih, masa sih kayak gini dipromosikan ketika Ramadan sebagai oleh-oleh kuliner Lebaran? Walaupun Lutfi Menteri Perdagangan mengatakan bahwa presiden mempromosikan dalam konteks nasional, bla 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 bla. Ada bagus sedikit sih, walaupun belain, Lutfi tetap menyatakan permohonan maaf sebagai penanggung jawab acara. Itu kan acara Kementerian Perdagangan. Beda dengan Ali Muhtar Ngabalin. Loh salahnya apa? Aduh udahlah, Ngabalin udah. Itu teman saya banget temennya. Kami sama-sama di organisasi, ada beberapa organisasi, jadi sama-sama pengurus di DPP dan sebagainya, terusnya. Aduh ngeri.
Benar-benar kata teman, begitu kita masuk istana, menghirup udara istana, meminum air istana, memakan makanan istana gitu, berubah tiung 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 tiung, kepala kita berubah, hati kita berubah. Aduh, kalau kepala doang masih mending, kalau hatinya juga ikut berubah, aduh ngeri sekali. Jadi tapi ini ya, aduh saya baca beberapa aja deh, beberapa ini ucapan terima kasih yang tulus dari Bipang Ambawang ya. Sebuah kebanggaan kami dapat disebut oleh Bapak Presiden Jokowi dalam pidato tadi malam di Kompas TV. Link video lengkap ini. Seperti yang disebutkan, Bipang Ambawang menerima pengiriman ke luar kota di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wow, ya. Ini dia bikin begini, statusnya di Twitternya, ada fotonya, ya kan? Dia terima kasih lah pasti ya. Dia juga mungkin tidak berpikir macam-macam, tapi coba nyam 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 nyam, luar biasa sekali. Ada Agus Des SW, innalillahi, lebaran suruh makan babi panggang. Ada Nina Marina 77, jalan terus, check it out, Bipang buat oleh lebaran, katanya presiden kita sesuatu banget ya. Ada lagi Yena at home, spa khusus wanita, Bipang Ambawang the best, sampai presiden pun tahu Kalimantan Barat memang kece. Waduh. Lalu ada Tika Purnamasari 30, yang bener aja, lebaran disuruh makan babi, bapak aja yang makan, kami muslim gak akan makan. Bayangin aja, ini perempuan Tika Purnamasari, yang bener aja, lebaran disuruh makan babi, bapak aja yang makan, kami muslim gak akan makan. Nah kan, aduh. Lalu ada Sunni at Arsari, mau tanya Pak De at Jokowi atau staf istana langganan Bipang kakak kah gitu. Langganan Bipang ya gitu. Ada Iqbal Ahok, Iqbal Acong ya. Boleh tuh pulang sholat id dari masjid makan ketupat Idul Fitri plus Bipang. Ini pasti kan ngeledek luar biasa. Jadi sudah banyak sekali aduh, ini ada Janah driver. Pak, Idul Fitri kami makannya opor, bukan Bipang. Will never Pak. Please, ini teleprompternya presiden yang salah, apa memang bapak yang kebangetan? Memang kalau kita lihat kayaknya dibaca di teleprompter ya. Tapi memang pertanyaan, apa memang bapak yang kebangetan? Masa sih gitu loh. Saya bilang tadi, masa sih dia nggak baca naskah sebelumnya? Kan saya pernah di televisi. Saya pernah di televisi, dua stasiun televisi. Yang satu jelas-jelas stasiun televisi berita. Saya tahu bahwa newscaster yang orang sebut presenter itu, begitu dia baca berita, kasih naskah depan teleprompter, kan dia baca dulu sebelumnya. Beberapa menit lah paling enggak, kalau dia nggak mepet. Sudah ada naskahnya, dia baca. Masa ini presiden lolos begini aja? Aduh, ada Anissa Indah Kurnia menuju halal katanya. Aduh, ada Rafa Zayan, sebentar lagi dihalalkan ini produknya. Sebentar lagi dihalalkan produk ini kayaknya bersama Pak D. Wah, mantap, yuk gas lebaran makan babi, dosa ditanggung presiden kah? Kata Fahri Afif. Mantap, yuk gas lebaran makan babi, dosa ditanggung presiden kah? Bos, ini masalah sangat serius. Walaupun orang-orang di medsos, para netizen ini mengomentarinya dengan banyak cara. Ada yang serius marah-marah, ada yang bercanda, ada yang ngeledekin, ada yang ini kayak tadi nih. Tapi ini masalah sangat-sangat serius. Menurut advokat Ahmad Rozinuddin yang bersama TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, seperti kita tahu, dia dan kawan-kawan mengajukan gugatan kepada presiden dan kepada DPR bahwa presiden sudah layak dilengserkan karena melanggar pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, bahwa presiden bisa diturunkan, diberhentikan di tengah masa periode jabatan kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan, termasuk tindakan tercela. Dan menurut Ahmad Rozinuddin, ucapan presiden yang mempromosikan Bipang untuk jajanan kuliner lebaran di saat Ramadan seperti ini kepada umat Islam, walaupun dia nggak sebut umat Islam, tapi dia bilang mudik,
pemerintah melarang mudik karena begini, begitu, tapi jangan khawatir dan sebagainya. Mudik, siapa yang mudik, bos? Kalau bukan umat Islam, sebagian besar ya. Jadi tidak bisa hanya dikatakan ini untuk nasional, tidak bisa. Nah, menurut Ahmad Ghazhanuddin ini termasuk perbuatan tercela. Ini termasuk perbuatan tercela dan menjadi salah satu syarat penambah, bukan syarat penambah, amunisi penambah bahwa presiden memang sudah layak dimakzulkan. Ya kan? Kalau DPR membuta tulikan matanya, maka ada kasus kedua yang diajukan oleh Ahmad Udin dan kawan-kawan tadi, juga menggugat DPR karena tidak melakukan fungsi kontrolnya sebagaimana seharusnya. Tapi di luar itu semua, saudara, di luar itu semua, saya ingin melihat dari sisi yang lain. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bagaimana mungkin sebuah negara besar berpenduduk Islam mayoritas, 87% dari 270 juta penduduknya adalah beragama Islam, dan itu berarti lebih dari 200 jutanya beragama Islam. Terserah Anda mau mengatakan itu Islam KTP, Islam buih, seperti lautan dan sebagainya, serah. Tapi fakta data menyebutkan 87% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Bagaimana mungkin sebuah negara besar, muslim terbesar mayoritas di seluruh dunia, dipimpin oleh seorang kepala negara yang konon katanya juga muslim, ya. Kan kita tonton dia sholat, jadi imam, bahkan jadi imam. Bacaannya kita ngeri sekali waktu periode capres yang lalu, bacaannya ngeri, dan saya nggak habis pikir bagaimana mungkin para ulama, para kiai segala macam bisa memberikan dia menjadi kesempatan jadi imam sholat yang bacaannya mengerikan sekali itu, ya. Bagaimana mungkin sebuah negara begini besar dipimpin oleh presiden seperti itu? Saudara, kita sudah ribuan kali berwudu untuk sholat, ya kan? Sudah ribuan kali. Kalau umur kita sudah katakanlah 30 tahun saja, dikurangi 15 tahun, maka kita sudah 15 tahun sholat 5 kali sehari dalam 15 tahun. Artinya sudah wudu sekian ribu kali. Di luar itu kita juga sudah melihat orang ambil wudhu ribuan kali di masjid, di mana sama-sama ambil wudhu, kita tahu. Dan semuanya otomatis ketika mendekati keran wudhu, mereka gulung celana, bos. Gulung celana otomatis, refleks. Nggak pakai naskah, nggak pakai skrip. Nanti Bapak dekatin keran wudhu, nanti Bapak gulung celana, ya Pak. Nggak pakai begitu, otomatis. Oke? Tapi saudara lihat kan videonya yang coba disebarkan seolah-olah presiden kita religius. Waktu di NTT ketika musibah kemarin, belum lama, dia mendekati keran, buka keran tanpa gulung celana sama sekali. Anda mau nerjemahkannya bagaimana? Walaupun istana dan para gerombolan pendukung yang mengatakan presiden religius dalam musibah segala macam, tetap sholat mendekati dengan wudhu dan sebagainya. Bahkan setelah sholat Jumat beliau menjadi imam jamaah asar. Gila kan? Itu otomatis, saudara. Itu refleks otomatis, otomatis refleks. Nggak pakai memori, perintah otak segala macam. Kalau kita belajar neuroscience gitu, nggak ngerti lah saya juga itu. Ini otomatis, dia tidak menggulung, bos. Tidak menggulung. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh Islam itu boleh saja menyusun rencana, makar, strategi, persekongkolan dan sebagainya, dan lainnya. Tapi Allah juga menyusun rencana, strategi, dan Allah sebaik-baiknya menyusun strategi. Mereka ingin menciptakan suasana pencitraan religius. Tapi Allah buka, kamu nggak gulung celana waktu mendekati keran wudhu. Ini bipang, ini saya kira mau terlepas apapun, konspirasi apapun, saya hakul yakin ini bagian dari rencana Allah juga. Allah buka. Ada yang mengatakan ini keselio lidah. Tidak, ini tidak keselio lidah. Ini by naskah, ada skripnya. Dan Allah membuat ini terbuka bagaimana siapa sesungguhnya presiden kita, saudara. Dan yang luar biasa sampai hari ini, hari ketiga ya kalau nggak salah ya, Jumat kejadian, Sabtu akan hari ketiga, tidak ada sepatah kata maaf pun dari presiden. Top nggak? Sepertinya seolah 3 hari gaduh luar biasa seperti ini, sepertinya seolah-olah nggak masalah buat presiden gitu loh. Saudara-saudara, mohon maaf kemarin saya bla 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 dan seterusnya, saya menyebut Bipang Ambawang dan minta maaf.
Kenapa? Apakah permintaan maaf seorang presiden kepada rakyatnya muslim yang sedang berramadan dan akan lebaran adalah sebuah kehinaan? Apakah merendahkan derajat dan martabat seorang presiden yang jelas-jelas sudah mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada rakyat muslimnya saat Ramadan dan menjelang lebaran? Seperti itukah? Ataukah dia mendengarkan nasihat para pakar komunikasinya, Pak Presiden jangan minta maaf. Nanti kalau Bapak minta maaf tambah dibully, tuh kan ngaku salah dan seterusnya. Apa seperti itu? Saya mungkin kelewat, tapi saya sampai sekarang belum baca, belum dengar, belum nonton, belum apalagi nyebutnya ya, Presiden meminta maaf terhadap Bipang Ambawang. Bayangkan saudara, ini masalah sangat prinsip. Ini bukan masalah ecek-ecek, bukan. Serius ini. Babi siapapun paham itu adalah barang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Walaupun anak Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu bikin status di Twitternya, babi itu makanan paling enak, paling maknyus. Oh, ngeri sekali. Dia cerita sih memang dia nggak tahu gitu. Dia makan satu porsi nggak tahu. Waktu dia pesan porsi kedua, dia baru tahu waktu babi gitu di Singapura waktu itu kan. Tapi dia terus terang ini makanan paling enak, paling maknyus. Teringat-ingat, widih, gila nggak? Seru nggak? Oh, mantap, keluarga ini luar biasa. Dan kita rakyat Indonesia dipimpin oleh presiden seperti ini. Saya nggak tahu apakah MK, gugatan Ahmad Hosinuddin dan kawan-kawan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya tidak tahu apakah Pengadilan Jakarta Pusat, Mahkamah Majelis Hakimnya cukup punya nyali untuk menerima dan mengadili gugatan ini, kemudian memutuskan iya gitu, atau seperti MK, Mahkamah Konstitusi, yang menolak gugatan Undang-Undang KPK hasil revisi, menyatakan prosesnya sudah benar dan sebagainya. Yang menurut teman saya Asari Usman kalau nggak salah di FNN menulis bahwa keputusan MK itu membunuh dua lembaga sekaligus. Pertama, membunuh KPK sendiri, membunuh KPK karena KPK akan berlangsung dengan carut marut dengan pelemahan yang luar biasa seperti sekarang ini, dan membunuh MK dirinya sendiri. Saya nggak tahu, karena kalau melihat secara kasat mata, ini kekuasaan benar-benar sudah menjalar, menguasai semuanya. Semuanya mereka kuasai untuk melanggengkan kekuasaan dan menebas semua para oposan. Bipang Ambawang, Pak Presiden, Mas Presiden, kami rakyat Indonesia menanti permohonan maaf sampean. Apakah mohon maaf itu adalah sesuatu yang tercela di mata sampean gitu ya? Apakah mohon maaf itu menjadi sampean menjadi terhina gitu ya? Apakah jangan-jangan sampean memang merasa tidak bersalah? Widih, seru sekali kalau merasa tidak bersalah. Aduh. Bipang Ambawang. Saya nggak tahu bagaimana ujung ceritanya, tapi rakyat kita terlalu baik memang. Nerimo maki-maki sebatas medsos. Itu pun dengan takut-takut. Para polisi cyber, wah, pelotot di mana-mana, siapa yang akan menjadi korban dengan dalih undang-undang ITE, ujaran kebencian dan sebagainya dan seterusnya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Bipang Ambawang, Anda menjadi terkenal karena ucapan sembarangan dari seorang presiden. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.